Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kabarnya yang baik-baik aja deh ya. Selamat datang dan selamat jumpa bersama YouTube channel Wilzam Failinggala. Semoga kunjungannya betah dan kerasan ya. Baik, jangan lupa untuk di like, subscribe demi berperkembangan YouTube saya. Karena like dan subscribe Anda bisa membuat diriku bahagia. Baik, dan untuk kehadiranku kali ini dalam rangka mau buat kolak serandal, mau buat ini tutorial bagaimana cara kita mengetahui atau mendeteksi diameter dalam bambu suling. Ini dia bambunya. Ini kalau dari sini nih sudah saya ukur tadi 1,5, sedangkan yang di sini diameter dalamnya adalah 1,6. Sedangkan untuk posisi bambu ini melembung ini teman-teman. Ini ya, melembung ya. Di sini kecil, di sini agak besar. Terutama buat teman-teman yang masih belajar bikin suling dan sering menemui kegagalan. Dan ini adalah salah satu biang keroknya adalah ini ya, diameter ini di dalamnya ini. Karena di dalamnya ini cukup misterius, selalu bikin kita terkecoh. Ini di sini kelihatannya ini 1,5, sedangkan seandainya dipotong di sini mungkin dia akan berubah lagi ya teman-teman. Untuk itu sekarang diriku akan mencoba untuk mencari berapa untuk diameter dalamnya. Ini cara mencari kita ini menggunakan cara tradisional ya teman-teman. Ini cara visual. Sementara kita ukur dulu untuk bambu ini panjangnya itu berapa. Mungkin barangkali teman-teman mau bikin ukuran tertentu, sedangkan bambu yang tersedia itu cukup ini ya, cukup pendeknya itu cukup terbatas, panjangnya cukup terbatas. Sedangkan teman-teman menginginkan ukuran tertentu. Ini kita coba panjangnya berapa ini bambu. Panjangnya bambu ini 84,2 mili ini teman-teman. Nah, sekarang akan kita cari diameternya. Cara kita mencari adalah ini diameter untuk suling saya, diameternya ini tadi yang di sini itu ini 2,6 ya teman-teman. Sekarang di sini ini suling saya nada B, ini diameter dalamnya juga 2,6. Sekarang penyumbatnya ini akan kita copot, kemudian penyumbatnya kita masukkan ke sini ya teman-teman. Sekarang kita copot, kita sogok ini menggunakan ini sogoknya itu. Ini dia sogoknya sudah keluar. Sekarang sogoknya kan kita masukkan ke sini. Apakah cocok? Karena ini postur bambunya ini cukup lembung. Ini yang bikin kita kacau dan gagal. Sekarang kita sorong. Untuk menyorongnya ini kita menggunakan bambu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kayu atau besi atau apa saja. Yang penting sepadan ya teman-teman, berimbang sama lubang ini supaya tidak roboh ya. Ini penutupnya sudah saya masukkan ke sini. Kita sorong. Jika kita menyorongnya ini menggunakan alat yang seimbang seperti ini penutupnya tidak akan roboh. Kita coba. Nah, ini teman-teman. Nah, ini cukup longgar. Nah, ini kita tiup, ini mental teman-teman. Nah, kita mental, coba kita cari di mana mentalnya itu. Nah, ternyata
di sini nih teman-teman, ini tutupnya nyampe di sini. Ini tadi waktu kita siup ini terpental, berarti ini cukup longgar banget ya. Berarti di dalamnya ini lebih dari 1,6. Sekarang kita keluarkan, kita balikan lagi ke nada B selanjutnya, ke habitatnya tadi. Jarak lubang tiup dengan penutup kira-kira 1,5 cm. Seginilah ya, kira-kira ya. Kita coba ya. Kita tidak menggunakan meteran, kita meraba-raba aja. Kita coba tiup. Oh, ternyata kebablasan nih, kebablasan ya. Kita sorong lagi, keluar. Ternyata ini tidak bisa. Kita menggunakan alat yang bambu yang lebih kecil lagi biar bisa masuk. Ini biar masuk. Kita sorong kira-kira 1 atau 1,5 cm. Inilah kira-kira sudah ya. Jika oktavnya sudah stabil, itu tandanya sudah pas untuk penutupnya. Sekarang kita menggunakan suling ini. Ini kita menggunakan nada bass. Ini diameter dalamnya ini 1,7. Itu waktu kita menggunakan diameter 1,6 itu terlalu longgar, masih gagal. Ini menggunakan 1,7, ini nada bass. Kita keluarkan ini penutupnya. Ini sudah keluar untuk penutupnya. Ini penutupnya kita masukkan ke suling yang akan kita target tadi. Masih longgar ya teman-teman. Ini masih longgar. Nah, masih terpental ya. Nih mentalnya di sini nih. Masih terpental. Berarti masih kurang gede lagi. Kita keluarkan. Kita balikin ke nada bass yang tadi. Nanti aja ya, ini ya. Saya setel untuk balikinnya nggak perlu dimasukkan ke video ya. Sekarang kita menggunakan ini. Ini nada A, diameter dalamnya ini 1,8. Kita ini keluarkan lagi penutupnya. Ini ya, wow, kencang sekali ini. Sekarang kita masukkan ke sini. Ini ya, dari sini ya masukinnya ya, karena di sini itu diameternya tadi lebih besar daripada yang sini. Ini 25, sedangkan ini 15, sedangkan ini 16. Kita masukkan lagi. Ini sudah agak sulit ini masukinnya. Sekarang sorong lagi. Oh, masih terpental ya teman-teman. Kita coba mentalnya itu gimana. Nah, di sini dia. Ini mentalnya ini waktu kita tiup mentalnya ini nyampe di sini nih. Nih, nyampe di sini mentalnya. Sekarang kita keluarkan lagi. Kita tiup lagi ya. Oh, tuh, lari dia. Untuk mengeluarkan ini penyokotnya sambil diputar begini ya teman-teman, harus diputar begini supaya tidak pecah. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan ini ya, minyak ya, menggunakan minyak supaya lebih licin. Kita masukkan lagi ke nada A. Nanti kita setelnya ini belakangan aja ya, untuk balikin ke habitatnya tadi. Sekarang kita menggunakan ini nada gis atau G crash, diameter dalamnya ini 1,9. Kita coba keluarkan lagi. Untuk menyorongnya itu kita akan diputar begini, nah, supaya bambunya ini yang bernyorong ini tidak pecah.
Ini sudah keluar untuk penutupnya. Ini kita masukkan lagi ke sini. Meskipun segini ternyata ini di dalamnya ini cukup lebar ya teman-teman. Ini yang selalu bikin kita terkecoh atau biang kerok kegagalan waktu kita bikin suling, terutama buat teman-teman yang masih belajar. Sekarang kita sorong lagi. Sudah bisa masuk, cuma masih bocor ya teman-teman. Sebenarnya itu sudah masuk, cuma masih bocor, anginnya masih keluar. Berarti kurang besar lagi. Masih sudah agak sempit sih sebenarnya, sudah agak sempit, cuma masih bocor. Kita keluarkan lagi. Ini ya nggak roboh ya tadi ya, ini masih berdiri untuk penutupnya. Ini sudah keluar. Kita ini ya balik lagi. Penutup hingga lubang tiup satu setengah. Segini lah kira-kira ya. Kita coba segini pas atau tidak ini. Oktavnya masih ini ya, oktavnya masih melayang, berarti kurang maju sedikit. Dikarenakan oktavnya belum stabil. Kita coba lagi. Sudah pas. Sekarang kita mencoba dengan diameter ini ya teman-teman. Ini cukup besar sekali ya ternyata di dalamnya ini ya. Meskipun di sini kecil, ternyata di dalamnya ini cukup besar ya. Ini berarti cukup tipis bambu ini. Ini kita menggunakan nada G. Ini nada G saya ini diameter dalamnya ini 2 cm ini teman-teman. Kita coba ya. Kita coba keluarkan penutupnya lagi. Nggak nyangka ya bambu segini kecil ternyata di dalamnya itu cukup lebar. Ini tidak menggunakan meteran atau sigmat ya teman-teman. Ini cara tradisional. Ini cara saya mencari diameter dalam. Kalau kita di pinggir-pinggir, mengukur di pinggir-pinggirnya itu masih misterius, nggak jamin. Terkadang itu di dalamnya itu lebih lebar lagi. Untuk itu metode saya kayak gini kalau mencari diameter dalam. Ini teman-teman. Ini penutupnya sudah ini ya, sudah pas. Kita sorong lagi. Ternyata ini penyorong ini kurang besar dikit ya. Takutnya nanti roboh. Ini yang sedikit agak besar untuk mendorongnya. Nah, ini teman-teman, ini cukup ini cukup sip. Ini cukup stabil, standar lah ya. Nah, cukup sempit, ini sempit banget. Sambil dirasa-rasain ya teman-teman, sambil dirasa-rasain karena metode ini adalah metode raba meraba. Yang bikin bukan meraba setrum ya. Kita tiup. Ternyata sudah nggak bocor. Ternyata sudah pas. Ini sambil kita dirasa-rasa ya teman-teman. Nah. Ini saya perkirakan bambu ini diameter dalamnya itu 2 cm. Ini kita menggunakan penyokok yang ini sedikit agak kecil karena bambunya ini agak ini ya, di pinggirnya bongkotnya ini agak sempit. Ini penutupnya sudah keluar, tidak roboh. Sekarang kita masukkan lagi ke nada G tadi, ke habitatnya. Apakah di sini juga sempit? Kita sorong-sorong. Kalau di sini sih tadi cukup sempit banget.
Sekarang kita sorong ini, apakah sempit kalau di sini? Seandainya di sini juga sempit, mungkin kurang lebih sama lah ya. Nah, di sini cukup sempit ini, sempit banget ini. Nah, berarti saya perkirakan bambu itu tadi 2 cm. Ini kebablasan ya teman-teman. Kita ini balikin lagi 1 atau 1,5 cm. Kita kira-kira saja, asal oktavnya itu sudah enggak ini ya, oktavnya sudah enggak ngorok lagi, enggak melayang. Nah, ini dia oktavnya masih ini belum stabil. Kita majuin lagi. Sudah pas ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, saya perkirakan bambu ini terutama bagian dalam sini ya, ini kurang lebih 2 cm ini teman-teman. Sedangkan di sini sekitar 1,6, di sini 1,5. Seandainya kita potong seginilah ya, potong segini, mungkin akan berubah sedikit lagi ya. Ini dia yang selalu bikin kita gagal waktu kita bikin suling. Maka saya saranin sebelum teman-teman ngemal bikin suling, ada perlunya dideteksi dulu ya diameternya. Itu bisa menggunakan penutup suling yang sudah jadi ya, karena suling yang sudah jadi itu biasanya penutupnya itu sudah bulat, sudah bundar seperti tadi, sehingga di sini kita bisa mudah untuk mendeteksinya. Nah, di sini kadang-kadang kita selalu gagal itu teman-teman bikin suling ya. Sedangkan misalkan kita mengukur, misalkan ini saya mau bikin ukuran suling dengan panjang 80 lah misalnya, sedangkan bambu ini tadi panjangnya 84. Nah, itu misalkan kita potong dari sini 2 cm, dari sini 2 cm, itu belum berpengaruh ya teman-teman. Untuk itu cara mendeteksi diameternya itu seperti tadi yang sudah saya tunjukkan. Dan terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen demi perkembangan YouTube saya. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.